Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali hari ini kita bisa memasuki episode yang ke-11 ya. Kita akan membahas tentang bab yang ketiga, Capture 3 ya, yaitu Mathematical Function, String and Objects ya. Oke, di Capture 3 ini berarti kita sudah mulai di halaman 63 dari 582 halaman. Semangat ya. Kita akan khataman Python tetap di Introduction to Programming Using Python karangan Daniel Yiliang. Baik, kita akan mulai. Bab 3 ini apa saja tujuan kita belajar, yaitu objective to solve mathematics problems by using the function in the math module. Nanti di 3.2 ya. To artinya to solve itu menyelesaikan ya, menyelesaikan masalah matematika dengan menggunakan fungsi pada modul math ya. Kemudian juga to represent and process string and character. Kita akan belajar bagaimana memproses string, ya, menampilkan dan memproses string dan karakter ya. Itu bukan to encode a character using ASCII and Unicode. Jadi kita nanti juga akan mengubah karakter menggunakan ASCII dan Unicode. Kemudian kita juga to use the OR function to obtain a numerical code for a character and the CHR ya, char function to convert numerical code to a character. Jadi kita akan menggunakan fungsi ORD untuk memperoleh kode numerik dari sebuah karakter, dan juga kita akan menggunakan fungsi CHR ya untuk mengkonvert kebalikannya ini ya, mengkonvert kode numerik ke dalam CHR. Ya, kemudian berikutnya kita akan juga nanti belajar to represent the special character. Jadi kita akan bagaimana merepresentasikan, menampilkan special karakter menggunakan escape sequence. Oke, kemudian to invoke the print function with the n argument. Jadi kita juga akan menggunakan fungsi print dengan menggunakan argumen n ya. To convert number to a string using str function. Jadi kita mengconvert bilangan ke string menggunakan fungsi str ya. To the to use the plus operator to concatenate a string. Jadi kita menggunakan operator plus untuk menggabungkan string. To read string from the keyboard. Jadi membaca string dari keyboard. Kemudian juga to introduce object and method. Jadi kita akan mengenal objek dan metode di bab 3 ini ya. To format number and string using the format function. Jadi kita juga akan memformat angka dan string menggunakan fungsi format ya. Yang kemudian berikutnya ada to draw various shape. Kita akan menggambar berbagai bentuk. Dan terkait to draw graphic with color and font. Kita akan menggambar grafis dengan warna dan teks ya, dengan font. Baik, berbagai font nanti. Kita akan banyak belajar di bab 3 ini. Baik, kita akan lanjut langsung aja. 3.1 ya, introduction. The preceding pengenalan ya. The preceding capture introduce fundamental programming technique and taught you how to write simple program to solve basic problems ya. This capture introduce Python function for performing common mathematical operation. You will learn how to create custom function in Capture 6 ya. Bab sebelumnya kita telah membahas tentang teknik dasar pemrograman dan juga mengajarkan kepada kita semua ya how to write, bagaimana kita menulis program sederhana untuk memecahkan sebuah masalah yang dasar ya. This capture ya, di bab ini akan introduce Python function, jadi memperkenalkan fungsi Python untuk melakukan operasi matematika yang umum yang sering dilakukan ya. You will learn how to create custom function in Capture 6 ya. Anda nanti akan belajar ya, Anda akan belajar bagaimana mengcustom sebuah fungsi ya di bab 6 ya, di bab 6. Jadi kita menggunakan fungsi yang sudah ada saja. Suppose you need to estimate the area enclosed by 4 cities. Given the GPS location, latitude and longitude of the cities as shown in following diagram. How would you write a program to solve this problem? You will be able to write such a program after completing this capture.
Jadi ada Charlotte, Savannah, Atlanta, Orlando. Jadi ada 4 titik ini. Because all data, jadi misalkan Anda perlu memperkirakan luas ya, luas, yang dilingkupi oleh 4 kota ini, ya, dilingkupi oleh 4 kota ini, diberikan oleh titik lokasi GPS, lintang dan bujur ya, dari kota-kota ini. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, berarti gini, ya. How would you write a program to solve this problem? Jadi bagaimana menuliskan program untuk menyelesaikan masalah ini ya. You will able to write such a program after completing this capture. Jadi nanti kita nanti akan bisa membuat program seperti ini. Dengan apa? Setelah kita menyelesaikan, bab ini ya. Jadi poinnya di situ nanti. Baik, kita akan lanjut ke ini, bawahnya. Because all data in Python object ya, karena semua data di Python itu adalah objek, it is beneficial to introduce object early so that you can begin to use them to develop useful program. Ya, ada baiknya untuk memperkenalkan objek lebih awal sehingga Anda dapat mulai menggunakannya untuk mengembangkan program yang bermanfaat. This chapter give a brief introduction to object and string. You will learn more on object and string in chapter 7 and 8. Jadi nanti bab ini memberikan pengenalan singkat ya tentang objek dan string. Ya, Anda nanti akan belajar, you will learn akan lebih belajar banyak detail lengkap tentang objek dan string di bab 7 dan 8. 3.2 Common function Python function. Jadi beberapa fungsi-fungsi Python yang umum di Python. Common Python function. Jadi fungsi-fungsi umum Python. A function is a group of statement that perform a specific task. Jadi fungsi ini adalah kumpulan di statement yang membentuk specific task, jadi tugas yang spesifik. Python as well as other programming language. Python ya sama seperti pemrograman lanjut yang lainnya. Provide a library of a function. Jadi dia memberikan library pustaka dari berbagai fungsi ya, banyak fungsi. You have already used the function, jadi Anda telah mempelajari beberapa fungsi ya yang sudah kita gunakan sebelumnya, yaitu ada fungsi eval, input, print, and int ya. These are built-in function and they are always available in Python interpreter. Jadi ini disebut dengan fungsi bawaan dan fungsi-fungsi ini selalu ada bisa dijalankan di Python interpreter ya. You don't have to import any module. Jadi Anda nggak perlu mengimport any module to use this function untuk menggunakan fungsi ini. Jadi nggak perlu mengimport modul dari luar. Nah, sebagai tambahan ya, selain itu you can use the built-in function ABS, abs ya, max, min, power, and round. Jadi sebagai Anda juga bisa menggunakan beberapa fungsi-fungsi di bawah ini ya, seperti tabel ini. ABS itu absolute, itu untuk mengembalikan nilai absolute. Max itu adalah nilai tertinggi dari banyak nilai, maksimum. Minimum adalah nilai yang paling kecil dari banyak nilai nanti. Kemudian power ini power ya, dari pangkat ya. Jadi A pangkat B artinya pow A, B. Kemudian round ini nanti apa? Pembulatan. Kemudian round X, n ini artinya dia itu rounded dengan digit berapa, desimal digitnya berapa. Contoh round 5,466 maka dibulatkan, dia minta 2 maka jawabannya 5,47. Jadi dibulatkan ke atas. Baik, sebagai contoh, ini ada abs min 3, maka jelas absolut dari min 3 ya 3. Absolut min 3,5 ya 3,5. Maksimal 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya kan jawaban 2, 3, 4, 6. Maka jawabannya 6. Jika minimum 2, 3, 4, maka ya paling kecil 2. Power 2 pangkat 3, maka jawabannya 8. Kalau 2 pangkat setengah, 2 setengah dipangkat 3 setengah, maka ketemu 24, sekian ini ya. Round 3,4. Ini bisa dicoba ya. Round 3,51 dibulatkan ke atas jelasnya ya 4, kemudian round 3,4, 4 ke bawah itu berarti diturunkan ke bawah, maka ketemu 3. Kalau seperti ini artinya kalau nggak ada komanya setelah round itu artinya dia tidak ada dibulatkan di bulan bulat ya. Round 3,1456
koma 3 artinya diambil 3, maka nanti ketemu di sini sampai di sini tok. 1, 4, 5, 6, 6 dibulatkan ke atas, maka ketemu 3,146. Oke, many program are created. Ya, many program are created to solve mathematical problem. Jadi banyak program dibuat itu ya untuk memecahkan matematik problem gitu, masalah-masalah matematika ya. Oke, the Python math module provide a mathematical function listed in tabel 3.2. Jadi modul matematik ya pada 3.2 menjadikan itu. Oke, two mathematical constant. Jadi pada konstanta ya, konstanta pi, ya, dua konstanta matematik, konstanta pi and dan e are also defined in the math module. Juga didefinisikan di modul math. They can be accessed using math.p and math.e ya. Listing 3.1 is a program that tests some math function. Jadi nanti listing 31 ini akan menguji beberapa fungsi matematika. Because the program uses the math function defined in the math module. The math module is imported in line 1. Ya. Baik, ini banyak sekali di tabel 3.2 ya. Anda bisa lihat di sini ya ada F absolute, jadi adalah mengembalikan absolut dalam bentuk float, ya kan. Kemudian sale ini pembulatan X, nearest integer and return the integer. Jadi akan mengembalikan integer yang terdekat ya. Bilangan bulat terdekat 2,1 menjadi 3. Nah, pokoknya dia 3,1. Kalau round kan 2,1 tadi kan 2 ya. Maka dia terdekat. Round X down the nearest integer and return the integer. Jadi dia floor ini membulatan ke bawah. 2,1 jadi 2, min 2,1, min 3. Nah, seperti itu. Eksponen, eksponen ya pangkat, log, logaritma, kemudian log X base, ini logaritma dengan spesifik base. Jadi dengan base berapa yang ditentukan. SQRT akar pangkat ya, sin, asin, tetap apa lagi ini, cos, acos, tan, decrease, radian. Jadi ini banyak sekali fungsi matematika di sini. Oke, kita akan lihat function ya, matematik math function penggunaan. Saya silakan nanti ini diketik aja ya, latihan diketik karena kami sudah menyiapkan di sini. Jadi nanti ini diketik saja. Latihan jadi disimpan dalam file namanya mathfunction.py ya, .py. Oke. Baik, ini sudah saya ambilkan kemarin kan ini ya. Oke. Matematik apa itu? Matematik function ya. Math function. Oke, math function. Nah, ini sudah. Nah, kalau kita jalankan math function di sini, contoh print eksponen 1,0 ya kita jalankan F5, maka ini hasilnya ya. Persis ya, persis mirip, mirip, mirip. Nah, ini kan hasilnya. Ya, jadi 1,5789 nambah ini beberapa potongan, mungkin tergantung dari prosesornya ya. 89 ini belakangnya 924, yang ini 355. Berarti ada perubahan ya. Ada perubahan dari sisi eh, rentang angka yang diberikan ya. Oke, ini pengaruh karena mungkin yang ini kan masih kemarin 3 titik awal-awal ya. Kalau yang ini Pythonnya sudah 3.11. Oke, tapi secara umum sama ya, sama seperti itu. Baik, berikutnya, you can use the math function to solve many computational problems. Ya, given the three vertices of a triangle, for example, you can compute the angle by using the following formula. Jadi nanti kita fungsi matematika ya dapat digunakan untuk memecahkan banyak masalah-masalah perhitungan komputasional ya. Kemana misalkan ya kita buat gini untuk mencari sudut-sudut sebuah segitiga. Sebagai contoh ya kita dapat mengkomputasikan untuk menghitung sudut dengan menggunakan formula di bawah. Ketika kita mau mencari sudut A ya maka rumusnya A cos. A bintang A min B bintang B min C bintang C. Ini dibagi dengan min 2 kali B dan C. Seperti itu ya. Kalau mau B dan C juga sama, hal yang sama. Don't be intimidated by mathematic formula. Nah, ini ya. Baik.
Jangan khawatir dengan rumus matematika ya yang ada ini. As we discussed early in listing 2.x, nah, nanti kita akan mendiskusikan sebelumnya di listing 2.8 ya. Kita sudah mendiskusikannya kan di listing 2 titik yang yaitu commute loan yang rumusan-rumusan kemarin ya. Jadi jangan takut lah. 2.8 sudah kita pelajari. You don't have to know how the mathematical formula is derived in order to write a program for computing the loan payment. Jadi Anda nggak perlu mengetahui bagaimana rumus matematika ini diturunkan ya. Yang penting Anda untuk menulis program menggunakan pembayaran pinjaman ya sama ya. Here in this example ya pada contoh di sini given the length of three sides, you can use this formula to write program to compute the angle without having to know how the formula is derived. Ya, jadi artinya di sini adalah dengan panjang ketiga sisi tersebut, Anda dapat menggunakan rumus ini untuk menulis program guna menghitung sudut-sudutnya tanpa harus without having to know, tanpa harus mengetahui formula yang diturunkan itu. Bagaimana rumus itu diperoleh lah ya seperti itu. Nah, kemudian in order to compute the length of the side, untuk menghitung panjang sisi-sisi tersebut, we need to know the coordinate of three corner point and compute the distance between the point. Jadi untuk menghitung panjang sisi tersebut kita perlu mengetahui koordinat dari ketiga titik sudut dan menghitung jarak antar titik tersebut. Listing 3.2 is an example of a program that prompts the user to enter the X and Y coordinate of the three corner point in a triangle and then display the figure angles. Jadi listing 32 ini nanti adalah contoh program yang meminta pengguna ya untuk memasukkan koordinat X dan Y ya dari ketiga titik. Nah, tiga titik sudut. Titik sudut ya dari segitiga. Kemudian then display the figure angle. Jadi kemudian menambahkan sudut-sudut bangun tersebut. Oke. Compute angle. Jadi ini nanti bisa diketik aja ya, latihan ngetik lah ya, seperti itu. Nanti hasilnya adalah enter 3 point, masukkan 3 titik, 1 6,5, 6,5 dan 2,5 ya. Maka the program prompt the user to enter 3 point line 3. Jadi perintah program tersebut meminta pengguna untuk memasukkan 3 titik pada baris yang ketiga ini ya, baris yang ketiga. Nah, oke, baris ketiga ini memasukkan 3 titik. This prompting message is not clear. Jadi pesan tersebut kurang jelas ya. You should give the user explicit instruction on how enter this point as follow. Jadi sebenarnya agar lebih jelas, maka dikasih lebih seperti ini, dirubah juga boleh. Ya, seperti berikut. Jadi, sebaiknya memberikan instruksi yang lebih jelas kepada pengguna tentang cara memasukkan titik-titik tersebut. Oke. Nah, ini kan langsung enter 3 point kan. Nah, kalau yang gini kan lebih enak. Nah, like ini contohnya seperti ini. Jadi, masukkan 6 koordinat dari tiga titik terpisah dengan koma seperti X1, Y1, Y2, X2, Y2, X3, Y3 ya. The program compute the distance between the point line 5 sampai berapa? 7 and applies to formula to compute the angle pada baris 9 dan 11. The angle are rounded to display up to 2 digit after the decimal point di line 13 dan 14 ini menampilkan ya. Yang ini rumus matematiknya ya, formulanya, yang ini menampilkan hasilnya. Oke, kita akan lihat ya. Kita akan lihat dulu. Nah, itu judulnya apa tadi? Compute Angel ya, Compute Angel. Ada menghitung segitiga. Oke, compute. Oke, Compute Angel. Nah, oke. Kita coba di situ. Nah, ini kan sudah bagusnya kan ini kalau dikasih kata-kata. Ini sudah diganti ya. Jadi kita masukkan 1,1, bolehlah dikasih 1,1, terus kemudian 6,5,1, terus 6,5, 2,5. Oh, ini titik ya. Nah, ini teman-teman jadi hati-hati kalau kita komputernya itu titik ya titik, ini koma-koma ya. Kalau saya setting di English ya, selain harus koma.
Titik ya, komanya ditulis titik. Oke, jalan ketemu jawabannya 15,26, 90 derajat dan 74,74 ya. Ini sudutnya ketemu. Baik, itu sementara ya untuk kita di pertemuan episode yang ke-11 ini membahas pengenalan dulu ya tentang fungsi matematika. Ya, fungsi matematika untuk menghitung sesuatu yang lebih kompleks. Ya, kita bisa menggunakan fungsi-fungsi matematika, fungsi bawaan Python yang ada ya. Di sini 3.1 ini latihan-latihan sendiri, nanti bisa dipelajari. Kemudian kita akan lanjut nanti ke string dan karakter, insya Allah di episode yang ke-12. Baik, tetap semangat ya belajar Python ya. Kita kataman Python, Bismillah ya. Insya Allah bisa karena Python itu adalah ya, Python itu adalah bahasa pemrograman yang mudah, ya, yang simple dan sangat menyenangkan. Oke, yakini itu ya, insya Allah bisa. Bismillah, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.